kekuatan yang baru, amin. Amin. Gue bener-bener tadi ya, waktu gue datang tempat ini tuh bener-bener ya, gue teler banget, capek banget, sakit, dan badan gue tuh anget banget, even until now, man. Tapi gue tadi waktu gue nyembah ya, waktu kita nyembah Tuhan sama-sama ya, itu gue bener-bener bisa ngerasain kayak sakit di perut, sakit di di sini ya, itu hilang ya. Dan soalnya waktu kita menyembah Tuhan, gue percaya Tuhan tuh pasti kasih kita kekuatan yang baru, amin. Yang sakit bisa disembuhkan, yang lemah bisa dikuatkan, amin. Bilang sama sebelah saudara, bilang yang sakit bisa disembuhkan, yang lemah bisa dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Yang miskin diperkaya, amin. Amin. Ya. Yang lapar kenyang. Iya, yang lapar kenyang. Dia lapar dikenyangkan. Oke, saudara siap dengar firman Tuhan? Yes. Amin. Oke. Kalau siap bilang amin. Amin. Oke, that's good. Kita buka sama-sama di kitab Lukas ya. Lukas pasal yang ke-14. Oke. Lukas pasal yang ke-14. Sebenarnya saya pengen lanjutin yang waktu itu saya share tentang tentang dewasa di dalam Tuhan ya. Waktu kan kita belajar tentang itu ya. Saya sebenarnya gue mau lanjutin yang itu. Tapi waktu gue doa semalam terus pagi ini saya siapin firman, saya ngerasa for some reason terdorong banget untuk share tentang topik yang satu ini. Oke, ini satu topik yang hampir setiap DC yang saya pimpin itu pasti saya pernah share ya. Mungkin yang bisa tahu cuma Fanny, karena Fanny satu-satunya survivor yang tersisa yang ada di DC ini, yang dulu udah mengikut DC gue ya. Oke, hari ini kita mau ngomong tentang satu hal. Kita mau bicara tentang topik ini, yaitu menjadi anak Tuhan yang radikal. Bilang sama-sama, menjadi anak Tuhan yang radikal. Oke. Gue yakin ya nggak banyak sih sekarang. Gue jarang banget denger sekarang topik ini di share ya, di gereja, di komsel bahkan ya. Tapi gue pengen share tentang ini, menjadi anak Tuhan yang radikal ya. Apa artinya menjadi anak Tuhan yang radikal? Coba. Apa menurut saudara, apa sih artinya menjadi anak Tuhan yang radikal? Di sini kan banyak yang udah ikut Tuhan kan udah lama. Kayak Shina, Fancy apalagi, Andre, ya lumayan lama kan? Kalau Ryan baru, kata-kata lumayan lama, Andre juga lumayan lama, Suyanti juga, waduh udah lama banget, Penny, waduh udah nggak tahu deh. Suyanti, Erik lumayan baru, mungkin Reni. Jadi anak Tuhan yang radikal. Oke, gue mau tanya, apa sih kira-kira jadi anak Tuhan yang radikal itu apa? Apa bayangannya jadi anak Tuhan yang radikal? Tanya yang paling lama dulu dong, yang paling lama. Yang paling lama siapa? Angkat tangan. Gak ada yang mau ngaku. Tentu. Kan dihitung dari lahir baru kan? Iya, dari lahir baru. Di bawah tahun 2000. Di bawah tahun 2000. Ya, itu. Lu berapa? 96. Woi. Lama dia ya? Oke. Tapi gue nggak ingat. 96 akhir. Oke, kalau gitu lu bro. Radikal artinya redix. Redix artinya berakar. Kira-kira Berakar dalam Kristus. berakar dalam Kristus. Berakar dalam Kristus. Berakar dalam Tuhan. Benar nggak redix? Redix itu artinya berakar. Bahasa Inggris? Boleh bahasa Inggris. Oke, guys, Suyanti harus pulang. Why? Dia Su, kenapa kamu datang ke sini? mamanya sakit katanya. Enggak makan malah tadi. Tadi aku bawa pulang. Mama sakit. Nyokap gue sakit. Oke. Didoain. Mau kita doain ya sebentar. Ya, kita doain. Oke, yuk, Shina, let's start.
US Chris. Okay. Sheena will lead us in prayer. Come on, Cina. Mama. Hah? Oh, oke. Nah, ditanyain sakit apa? Kita Nggak enak badan, nggak mau ke dokter. Oh, nggak enak badan. Jadi doain supaya maminya mau ke dokter. Oke, intinya jadi harus maminya ke dokter. Enggak lah, doain cuma sembuh. Yuk, come on, Cina. Ayo, let's pray. Oke, let's pray. Oh, Tuhan Yesus, pada malam ini kita bergabung semuanya Tuhan untuk pray for Suyanti's mother Tuhan. Ya. Tuhan Yesus tolong agar dengan dulu-dulumu Suyanti's mother will be cured right now Tuhan. Ya. Kami semua percaya Tuhan kalau Suyanti's mother is healthy again Lord. And Ya. she will be cured momentarily Lord. Thank you Lord for Suyanti's mother Lord. Thank you Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Go girls. Amen. God bless you. Ada Udah kali Rick. Jayo. Udah ke depan dong. Udah ke depan. Wait girl. Jago. Hiking. Jayo. Waktu pulang ya kamu udah sembuh tuh balik lagi. Nggak, telepon dulu kayaknya udah sembuh deh. Kita orang ya. Mendoakan. Telepon dulu udah sembuh kayaknya. Jadi nggak usah pulang. Tapi ya. Oke, apa itu radikal? Berakar dalam Kristus. Fancy. Apa ya? Garuk. Bingung gua. Kalau waktu dulu sih image-nya radikal itu kan kalau waktu dulu nih awal-awalnya waktu pertama kali kalau refresh back again waktu dulu radikal itu kayak gimana sih? Mungkin kalau di image-nya gue tuh yang kasih mula-mula kan, gimana sih kalau kasih mula-mula tuh kalau misalnya ketemu orang yang belum Kristen, kayaknya kita mau share kasih itu gitu loh, kayak kita mau share tentang Kristus sendiri gitu. Tapi habis itu udah kesini tuh kayaknya, maksudnya habis itu kan kasih mula-mula kan, maksudnya waktu pertama kali gue masuk Tuhan Yesus lah, radikal dalam arti kata gue sampai ke desa-desa pun gue jalanin deh, becek-becek juga gak apa-apa deh gitu kan. Itu waktu dulu image gue tentang radikal tentang Tuhan gitu. Ya pokoknya mau melayani Tuhan lah, terus berani share tentang who is God, maksudnya who is Jesus gitu. Cuma habis itu dengan berjalannya waktu, bertambahnya umur gitu kan. Ya mungkin tentang radikal itu ya mungkin ya benar juga kata si Andreas, berakar dalam Kristus gitu loh. Ya itu sih ya, berakar dalam Kristus, benar-benar kita tertanam itu di dalam Kristus gitu. Bukan hanya radikal itu kita preach about Jesus aja, atau kita melakukan pelayanan ke desa-desa, kita melakukan pelayanan di mana-mana gitu kan. Bukan, it's not about that gitu sebenarnya. Tapi radikal, kita berani ngambil komitmen nggak sama Tuhan Yesus, itu yang gue lihat sih, maksudnya dengan kehidupannya kita gitu loh. Berani nggak kita say no when the world said yes, berani nggak kita say no gitu. Ya apa kan banyak lah, maksudnya di dunia ini yang buat di firman Tuhan itu tuh menyimpang gitu loh. Tapi kita berani nggak say yes to the firman Tuhan, tapi no to the world, itu sih. Berarti in other words, kalau menurut Ganti berprinsip ya kan ya, berprinsip lah. Jadi berani memegang firman Tuhan dan sekalipun against the world gitu ya. That is very good. Ya benar, yaudah yuk kita pulang aja. Enggak ya? Oh sudah ketebak jawabannya. Udah ya, bener ya? Hah? Keren, luar biasa ya. Hadiahnya. Oke, radikal itu kalau radikal itu sebenarnya very simple ya. Benar yang siapa si Andreas itu ngomong benar. Kalau radikal itu sebenarnya very simple words. Radikal itu nggak setengah-setengah. Setuju kan? Radikal itu nggak setengah-setengah. Radikal itu bahkan nggak 70-30, 80-20. Tapi radikal itu apa? 100%. Ya. Jadi kalau misalnya kita radikal terhadap sesuatu, itu artinya apa? Kita sepenuh hati untuk sesuatu. Kita 100% untuk sesuatu. Ya. Oke. Coba lihat. Banyak nggak orang yang radikal? Nggak banyak juga sih. Tapi ada nggak orang yang radikal? Ada.
Ada nggak orang yang radikal selain buat Yesus? Banyak juga. Ada orang yang radikal terhadap hobinya. Ada orang suka banget sama foto. Foto mulu, ya kan? Ke DC bawa kamera, ke gereja bawa kamera, ya kan? Syuting kesaksian, syuting sendiri pakai kamera. Tadi Sherry waktu gua ngomong yang pertama, kedua dia masih mikir bukan gua. Waktu yang ketiga, gua. Udah disindir begitu, dia tetap megang kamera. Ya, enggak. Tapi ada orang yang all out sama hobinya, radikal sama hobinya. Ada yang radikal sama apa? Satu filosofi, ada nggak? Ada. Komunisme itu filosofi, radikal banget. Terorisme, radikal banget. Mereka sampai rela mati. Jauh lebih radikal kadang daripada anak Tuhan. Sama di sini siapa yang berani mati? Belum tentu. Ya. Tapi jadi artinya radikal buat Tuhan kok. Nggak setengah-setengah. Amin. Sepenuhnya buat Tuhan. Nah, susahnya di dunia kita sekarang ini nggak banyak orang radikal, ya. Nggak banyak orang radikal. Orang radikal untuk hobi aja jarang sih, nggak terlalu banyak. Orang radikal untuk sesuatu jarang banget, ya. Apalagi radikal buat Tuhan Yesus, ya. Lawannya dari radikal apa? Suam-suam kuku, bener gak? Apalagi? Ya setengah-setengah, bener gak? Setengah-setengah, apalagi? Apalagi? Ada bahasa keren ya, bahasa keren. Gue mau bahasa keren ya. Kompromi ya, oke, cukup keren tapi kurang keren. Ada bahasa lain? Nggak panas, nggak dingin. Nggak panas, nggak dingin, hangat-hangat tai ayam. Hot and cold. Apa? Apa Dra? Kanan kiri oke. Kanan kiri oke. Maju mundur kena. DKI dong, warkop. Apa? Pelin-pelan. Pelin-pelan. Pelin-pelan nggak juga ya, pelin-pelan. Hah? Kurang kemauan. Ya, bisa juga. Ada lagi? What about mediocre? Apa? Mediocre. Biasa-biasa. Biasa aja. Bener gak? Lawannya radikal itu mediocre, bener? Sekarang hari-hari ini yang gue lihat ya, di gereja itu satu musuh yang paling besar itu adalah mediocrity. Banyak anak Tuhan tuh biasa-biasa aja. Apa artinya biasa-biasa aja? Ya, datang gereja, datang DC, datang. Saat teduh, datang. Saat teduh, ya nggak? Ya nggak? Tapi apakah radikal? Ya nggak juga. Biasa-biasa aja. Pernah ada survei bilang gini. Dicek hamba-hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan, gereja-gereja, dicek kehidupan anak-anak Tuhan, ya, anak-anak Tuhan yang udah lama ikut Tuhan, ditanya gini, ada banyak pertanyaan, tapi inti surveinya ditanya adalah gini, apakah saudara merasa hidup saudara dibandingkan orang lain yang nggak mengenal Tuhan, nggak mengenal Yesus, apakah berbeda ataukah sama? Apakah perbedaannya jauh atau sama atau sedikit sekali perbedaannya? And the survey results say more than 86% bilang nggak ada bedanya, sama aja. Very sad to say, tapi itulah kenyataan. Ya. Sama aja kayak gini, kayak waktu gua kuliah dulu ya. Kita pasti banyak nemuin. Dulu waktu gua kuliah, pernah nggak? Sering nggak? Lu orang pernah nggak dengar kayak gini? Udah lu ngapain rajin-rajin kuliah? Nyantai aja, yang penting nilai juga pasti oke lah. Pernah? Yang penting lulus. Benar? Kalau kita ikut Tuhan, saat teduh, kita dibilang apa? Ngapain sih? Sok
kalau misalnya di keluarga gue dibilang ngapain sih fanatik banget. Siapa yang pernah dibilang gitu? Ngapain sih fanatik banget jadi orang? Udah, hidup mah biasa-biasa aja. Hidup tuh harus masih napak di bumi kakinya, ya. Jangan melayang-layang di udara. Ya kan? Saya dulu diledekin kayak gitu. Si Vili lebih keren lagi. Adik gua kalau lagi nyembah Tuhan pakai gitar, udah nyembah udah hot banget. Emak gua bisa bilang gini, lu nyembah udah kayak lagi manggil malaikat. Terus gua kadang suka nyambungin, malaikat perang atau malaikat maut mah. Ya. Kita kemana-mana, every day in our daily lives, entah itu di pekerjaan, entah kita di kuliah, entah kita di mana, kita tuh biasa, untuk kita tuh diajarin apa? Hidup itu biasa aja, mediocre aja, gak usah terlalu ekstrim, gak usah terlalu fanatik, gak usah terlalu milih, gak usah terlalu choose sides, bener gak? Oke, tapi kita mau lihat firman Tuhan hari ini. Apa yang Tuhan ajarin kita? Oke, kita buka di Lukas 14. Lukas 14 ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-27. Yang udah dapet bilang amin. Oh, that's fast. Oke. Kita baca gantian ya. Ayat 25 itu pria, ayat 26 itu wanita, sampai ayat ke Oke, 27 ya. Ayat 27-nya baca sama-sama. Oke, 1, 2, 3. Baca judulnya. Salah ya. Ada judulnya kan? Ayat berapa? 20. Ayat 25. 1, 2, 3. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Pada suatu hari banyak orang mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sampai suatu kali dia berkata kepada mereka, Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. barang siapa tidak mengikut salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Amin. Oke. Oke, saya mau hari ini gue mau share gini. Ada 3 ciri ya. Kalau orang mau catat. Gue sangat menganjurkan untuk orang catat karena gue udah mengajarkan kan gue udah ajarin kan. Kita udah diajarin juga sama Kak Seno. Kalau kita want to be equipped, salah satu caranya kita harus catat. 1, ya, ada 3 ciri. Ya salah satunya, sebenarnya nanti jawabannya mungkin orang ngerasa ada yang mirip si Andreas, ada yang mirip Fancy, yang memang benar nanti orang berasa sendiri. Tapi it's okay, catat aja. Ada 3 ya. Yang pertama, orang yang radikal di dalam Tuhan, cirinya 1. Dia memilih Tuhan Yesus, ya, dia memilih Tuhan Yesus dibandingkan siapapun atau apapun dalam hidupnya. Jadi ini bukan masalah, ini beda ya dengan yang waktu itu gue pernah share tentang, saudara ingat gak awal-awal saya share tentang apa? Tentang prioritas ya. Cara mengatur prioritas gimana? Very simple, waktu itu apa ajarin kan? Kita nggak usah pusing nomor 2, nomor 3, keluarga dulu atau kerjaan dulu atau pelayanan dulu. Banyak orang bingung, pikir ada satu rumusan yang benar. Waktu itu kan aku udah share kan, yang paling penting bukan nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5-nya, tapi nomor 1-nya dulu apa? Ya, nomor 1-nya itu harus Tuhan nggak? Sudah jadi Tuhan itu udah jadi nomor 1 belum? Kalau saudara kita nggak prioritasin Tuhan nomor 1, kalian boleh bikin nomor 2-nya, 3-nya, 4-nya bagus. At the end of the day, it's going to be messy, berantakan juga. Ingat kan saya udah kasih perumpamaan apa contohnya? Goreng, omelet. Mau bikin omelet paling penting apanya? Paling penting apanya? Telurnya. Benar? Mau bikin omelet, bikin pakai panci Teflon, yang paling mahal, the highest end.
Kalau menurut Cina, apinya harus diatur. Sekian XXX derajat Celcius. Tidak ada telurnya. But at the end of the day, nggak ada telurnya. Aku mau tanya, jadi nggak omeletnya? Nggak jadi kan? Coklat. Nggak jadi. Ya. So at the end of the day, perlu Tuhannya dulu. Tapi radikal itu beda. Yang saya share ini beda. Radikal itu yang tadi kan saya bilang, memilih Tuhan dibandingkan yang lain. Itu artinya apa? There are some things in life yang kita itu nggak bisa cuma sekedar prioritasin Tuhan lebih tinggi. Tapi kita harus choose. It's either or. Tuhan atau sesuatu ini. Artinya apa? Pilih. Pilih salah satu, coret yang Tidak perlu. tidak perlu. Itu udah tahu kan? Ya, ini jadi beda ya. Bukannya prioritasin, bukannya masalah milih Tuhan di atas sesuatu ini terus baru apa enggak. There are some things in your life. There will come a time in your life. Aku rasa mungkin beberapa dari kalian juga lagi hadapin hal kayak gini. You have to choose. Tuhan atau sesuatu ini. Tuhan atau orang ini. Ya. Dengerin Tuhan, kayak tadi sekali bilang, dengerin Tuhan atau dengerin orang ini. You have to choose. You cannot play safe, you cannot play neutral. Gak bisa bilang, oh ya gue mau nyenengin ini orang, gue gak mau dimusuhin ini orang, jadi gue beginilah caranya. Gak bisa.